ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah semuanya baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu Ibu Guru akan absen ya. Pani, Ega, Gina, Putri, Oci, Angel. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak masuk pada hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya dalam berdakwah. Apa saja sih ketabahan-ketabahan Nabi Muhammad atau ancaman yang diberikan Nabi Muhammad oleh kafir Quraisy kepadanya? Nah, kita akan bahas pada pembelajaran hari ini ya. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian untuk menonton video pada berikut ini. Disimak baik-baik ya. Yang pertama yaitu tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terbatas, yaitu hanya kepada keluarganya saja dan hanya kepada teman dekatnya saja. Yang kedua yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi, dan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama manusia dan tidak saling bermusuhan. Yang ketiga yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan salat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam salatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi Muhammad, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan salatnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Bagaimana perasaanmu ketika melihat orang yang disiksa di bawah sinar matahari? Nah, itulah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang disiksa, yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Yasir. Yasir adalah
suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralasan pasir yang dibakar. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 3 tahun di Mekah setelah turunnya ayat Al-Mudassir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah secara sembunyi-sembunyi hanya dengan keluarganya saja, kemudian dilanjutkan kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dengan turunnya ayat Al-Hijr ayat 94. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan yaitu mengumpulkan dalam jamuan makanan para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang dalam suku kafir Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak banyak yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak yang menolak ajakan untuk menyembah Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa dan terus untuk mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama yaitu yang menantang dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, yang kedua yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum kafir Quraisy, yaitu dimana pada saat Nabi Muhammad SAW sedang sholat di masjid dan tiba-tiba orang kafir Quraisy melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membalasnya, tetapi Nabi Muhammad mendoakan bahwa agar orang itu diberikan hidayah agar bisa masuk Islam. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Ada yang kurang jelas dari materi yang disampaikan oleh Ibu tadi? Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah mengerti. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah di buku kalian itu halaman 49. Nanti kalian akan minggu depan Ibu akan periksa ya. Nah, ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.